Agak lama dia. Oke. Halo kawan pajak, selamat sore. Kembali lagi dengan kami di Bonsai, obrolan santai bersama saya Nabila dan di sini. Dan saya Fernandes Lubis. Nah, kami di sini akan menjelaskan atau tanya jawab atau ngobrol-ngobrol nih mengenai Per 19 tahun 2025, yaitu tentang penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang di sistem baru Cortex ini kan ada yang namanya suspend ya Bang ya, berarti. Ya, kalau sekarang kita nyebutnya bukan suspend lagi, tapi nonaktif. Oh iya, kalau dulu baru namanya suspend. Betul. Gitu. Apa bedanya Bang kalau suspend yang dulu sama yang sekarang ini dinonaktifkan itu? Nah, kalau sebelumnya pengaturan suspend itu hanya kriterianya itu hanya ada terdiri dua aja nih. Yang pertama itu kalau misalnya wajib pajaknya tidak melaporkan SPT PPN masa selama 3 bulan berturut-turut, kemudian atau si wajib pajak itu tidak melaporkan SPT masa PPN selama 6 bulan dalam 1 tahun wajib pajak, 1 tahun pajak. Oh, kalau nggak lapor SPT, PPN sama tahunan ya Bang? Kalau yang lama SPT PPN aja. SPT PPN aja. Kalau sekarang ini di yang nonaktif ini, kalau dia nggak lapor SPT tahunan juga. Nah, untuk kriterianya lebih diperluas lagi nih. Ada banyak kriterianya. Nah, apa aja tuh Bang kriterianya? Oke, sebenarnya ada sampai 6 kriteria ya. Oh, banyak juga. Untuk 2 kriteria yang sebelumnya itu masih digunakan, yaitu tadi SPT PPN masa 3 bulan berturut-turut tidak dilaporkan, kemudian SPT masa 6 bulan tidak berturut-turut juga, tapi sepanjang dalam 1 tahun pajak tidak dilaporkan. Kemudian selain itu juga si wajib pajak tidak melaporkan atau tidak membuat bukti potong PPh dan tidak melaporkan SPT PPh. Jadi tidak hanya PPN tapi PPh juga kena nih sebagai indikator kriteria. Selain itu juga SPT tahunan sepanjang tidak dilaporkan juga menjadi salah satu pembuatan faktur pajaknya. Nah, selain itu juga kalau misalnya si wajib pajak punya tunggakan pajak nih, baik itu SKP ataupun STP untuk wajib pajak di lingkungan KPP pertama Pekanbaru Senapalan itu, kalau misalnya tunggakan pajaknya itu sekitar paling sedikit 250 juta. Jadi itu kriterianya ya Bang? betul. Kriterianya makin lebih banyak nih. Lebih banyak jadi lagi. Potensi untuk dinonaktifkan WPPKP sangat kecil ya. Besar dong tentunya. Karena kan kriterianya makin iya. banyak. Iya. Kalau kemarin kan cuman ya udah nggak lapor SPT PPN sama nggak lapor SPT nggak lapor SPT PPN di suspend nih. Nah, kalau sekarang nggak lapor SPT PPN, nggak lapor SPT PPh dan punya tunggakan pajak paling sedikit 250 juta, berpotensi dinonaktifkan pembuatan faktur pajaknya di Cortex. Oke. Makin banyak, makin besar juga. Terus kalau misalkan itu kan banyak tuh yang jadi kriterianya. Ada dong harusnya bagaimana caranya supaya kita tidak habis dinonaktifkan, dikembalikan lagi gitu. Caranya Bang gimana? Oh ya. Jadi ketika wajib pajak menerima surat pemberitahuan bahwa dinonaktifkan nih PKP-nya ataupun dinonaktifkan pembuatan faktur pajaknya, wajib pajak itu punya waktu 1 bulan ataupun 30 hari untuk memberikan namanya klarifikasi. Jadi si wajib pajak harus menyampaikan surat klarifikasi ke kantor wajib pajak terdaftar. Nah, isian klarifikasinya itu yaitu terkait bahwa si wajib pajak sudah melaporkan SPT yang dimaksud, kemudian akan melunasi tunggakan pajaknya. Jadi ketika si wajib pajak sudah menyampaikan surat klarifikasi, nanti
KPP terdaftar akan menindaklanjutinya sehingga akan mengaktifkan kembali akun Korteksnya untuk dapat menerbitkan faktur pajak. Ada jangka waktunya nggak Bang kalau untuk klarifikasi ini? Misalkan nih kita udah tahu, kita kok dinonaktifkan akses untuk pembuatan faktur pajak itu sejak kapan sampai kapannya, ada nggak kriteria batas waktunya gitu? Oke. Ya, tadi ketika si wajib pajak sudah menerima surat pemberitahuan penonaktifan penerbitan faktur, wajib pajak punya waktu 30 hari untuk menyampaikan klarifikasi. Nah, jadi selama 30 hari itu wajib pajak segera melakukan pelaporan, menyampaikan surat klarifikasi. Kemudian ketika surat klarifikasinya sudah diterima wajib pajak, terima petugas pajak, dalam 5 hari harus ditindaklanjuti, harus ditanggapi surat klarifikasi wajib pajak ini. Nah, kalau misalnya lewat dari 5 hari, maka klarifikasi si wajib pajak diterima. Dan otomatis pembuatan faktur si wajib pajak PKP ini bisa dilakukan kembali. Oke, sebenarnya kan kalau di Korteks itu kita bisa lihat apakah dia dinonaktifkan atau tidaknya langsung di laman Korteksnya ya Bang ya? Iya, betul. Nah, takutnya nih wajib pajak itu kan suka, ini kenapa nih tiba-tiba nggak bisa, atau tiba-tiba ini pasti dinonaktifkan nih sama DJP atau gimana gitu. Berarti kita lihatnya di dokumen saya itu ada dokumen nonaktifnya ya? Iya, betul. Jadi ada semua notifikasi terkait ataupun ada tindak lanjut di Korteks akan diberitahukan di Korteks juga. Jadi dokumennya juga nanti akan diterbitkan lewat Korteks dan diterima oleh wajib pajak melalui akun Korteks wajib pajak masing-masing. Iya, jadi harus dicek dulu tuh ada dokumennya atau enggak. Kalau misalkan nggak ada dokumennya, berarti itu mungkin cuma error aja ya Bang? Bisa jadi. Bisa jadi itu hanya error. Oke. Dan kalau untuk klarifikasi itu kan sudah ada formatnya ya Bang? Iya, nah, betul. Formatnya itu ada di lampiran di Per 19 tahun 2025. Kawan pajak boleh cek di Per 19-nya itu, bisa di-download untuk contoh formatnya seperti apa, bisa diisi kalau misalkan memang wajib pajak itu dinonaktifkan fitur pembuatan faktur pajaknya, begitu ya. Iya. Ada lagi Bang untuk Per 19 tahun 2025 ini? Mungkin sebagai himbauan aja ya. Jadi untuk kawan pajak, daripada dinonaktifkan nih pembuatan faktur pajaknya, ya mending kita lebih taat lapornya. Yang pertama tadi, lapor SPT PPN setiap bulannya, ada atau tidak ada pun transaksi, kawan pajak tetap wajib lapor SPT PPN. Kemudian selain itu juga kita punya kewajiban lapor SPT PPH. Dalam hal kita memang ada kewajiban pemotongan ya. Selain itu, lapor SPT tahunan juga menjadi wajib karena ini menjadi salah satu kriteria penonaktifan akun pembuatan faktur pajak, dan pastikan tidak memiliki tunggakan pajak. Jadi nggak bisa lagi ya kita kalau nggak lapor SPT setahun aja gitu, tetap pasti kena suspend. Biasanya tuh ada beberapa wajib pajak PKP sampai 2 tahun nggak lapor SPT tahunan atau apa. Sekarang 1 tahun aja kena nonaktif gitu. Nggak ada lagi namanya suspend, tapi namanya nonaktif. Dan apalagi di Korteks kan untuk pelaporan SPT PPN itu harus dilaporkan secara berurutan. Iya. Dari Januari hingga Desember. Jadi nggak bisa lompat-lompat nih. Iya, jadi harus diselesaikan betul-betul Januari dulu, Februari dulu, dan seterusnya gitu. Jangan lupa juga kalau misalkan ada tunggakan, boleh dicek lagi di akun Korteksnya juga sudah bisa ya Bang ya, pembayaran atas tagihan pajak itu lebih mudah lagi di Korteks. Betul. Jadi kita bisa tuh nanti di menu pembayaran tagihan muncul semua tagihan-tagihan pajak kita, misalkan tagihan pajaknya ada 5 atau 6 atas surat ketetapan, itu bisa langsung dibayarkan di dalam satu billing aja. Iya, gitu. Betul. Jadi kita bisa langsung masukin berapa nominal bayar kita, mau dilunasi atau mau diangsur,
Nanti Nah, habis benar. itu tinggal dibuat kode billingnya, nggak perlu lagi buat KJS, KAP Betul, betul. gitu ya Bang ya. Kalau dulu kan di DJP online itu harus dibuat lagi KAP, Ya, KJS-nya, ya. terus juga harus ada nomor ketetapannya Benar, benar. gitu. Kalau sekarang udah di-mention aja tuh gitu, lebih mudah lagi. Ya. Jadi di pembuatan billing lewat Cortex itu kesalahan atau human error lebih terminimalisir karena memang kita tinggal checklist ketetapannya, kemudian input berapa yang mau dibayar, langsung create billingnya. Jadi memang tidak ada lagi error-error. Salah kode, salah input angka, salah kode jenis setoran, salah bulan, itu sudah sangat terminimalisir. Dan nggak bisa lagi bayar 2 kali gitu Iya ya benar. Bang. Kadang suka tuh, kayaknya saya udah bayar, tapi udahlah bayar lagi aja, takutnya kena denda gitu. Ya. Sekarang nggak perlu lagi, nanti kalau sudah terbayar itu semua, tagihan-tagihannya sudah tidak muncul lagi di Cortex gitu. Ada lagi Bang yang bisa dibahas gitu? Siapa tahu kawan pajak masih bingung. Mungkin terkait ini kali ya, terkait mungkin kayaknya masih banyak kawan pajak kita yang belum aktifasi akun Cortex. Oh iya benar. Jadi sekarang ini kan udah akhir tahun ini, kita itu sebenarnya udah aktif Cortex dari awal Januari 2025 sebenarnya. Tapi untuk orang pribadinya sendiri itu eh, masih banyak yang belum aktivasi Cortex karena pelaporan SPT-nya masih di tahun ini masih pakai DJP online. Iya. Nah, kalau tahun depan itu semua wajib pakai Cortex untuk pelaporan SPT orang pribadinya. Nah, untuk aktivasi Cortex ini detailnya gimana nih, Bang? Oh ya, jadi untuk aktivasi akun Cortex sebenarnya kita ada 2 jenis cara nih. Yang pertama, kalau misalnya kawan pajak sudah punya akun DJP online, tapi belum melakukan aktivasi akun Cortex, tidak perlu melakukan aktivasi ulang kembali, karena pasti sudah teraktivasi. Langkah selanjutnya adalah teman-teman yang sudah punya akun DJP online, tinggal menggunakan fitur lupa kata sandi. Jadi lewat situ nanti langsung terkirimkan link reset passwordnya ke email yang terdaftar di kita, sesuai dengan email yang didaftarkan di DJP online. Jadi kawan pajak yang sudah punya akun DJP online tinggal menggunakan fitur lupa kata sandi di laman Cortex. Berarti kalau misalkan kita pakai fitur lupa kata sandi itu, kita centang surat elektronik, dia udah ada shadowing emailnya ya Bang? Betul. Gitu. Shadowing email itu adalah data yang tersimpan di data kita. Jadi kalau kita sudah terdaftar di DJP online, email kita udah inget tuh di DJP online apa, muncul di shadowing emailnya tinggal diketik ulang ya Bang. Betul, ya. iya. Sama halnya dengan yang nomor handphone juga, tapi dengan syarat harus ada pulsanya di nomor handphone tersebut karena kita pengiriman token untuk linknya itu memerlukan pulsa yang dibebankan ke kawan pajak. Ya. Jadi harus punya pulsa di handphonenya. Apalagi kalau zaman sekarang kan pulsa udah agak kita susah udah jarang gitu ya pakai pulsa ya. Karena udah langsung pakai data nih ya. Jadi kalau lebih enaknya lagi kita pakainya surat elektronik berarti ya lebih Bang. enak pakai email aja. Tapi Bang, kalau misalkan kita ambil nih pakai fitur lupa kata sandi itu, kita masukkan nick kita, terus juga kita centang surat elektronik, tapi ternyata nggak muncul emailnya. Oke, berarti email bayangannya belum muncul kan? Iya. Nah, itu artinya kawan pajak kalau ternyata kawan pajak itu belum punya akun DJP online atau belum pernah aktivasi akun DJP online. Nah, langkah yang harus teman-teman atau kawan pajak lakukan yaitu menggunakan fitur aktivasi akun wajib pajak. Nah, biasanya kalau kawan pajak buka laman Cortex itu adanya di bagian paling bawah. Oh iya. Nanti tinggal klik link itu aja, kemudian nanti centang apakah wajib pajak sudah terdaftar, input nicknya, klik cari, kemudian nah di sini nanti ada beberapa yang harus diinput juga nih. Ada email dan nomor HP. Email nomor HP ini pastikan sesuai dengan data yang ada di sistem DJP. Kemudian nanti selanjutnya ada verifikasi wajah. Nah, verifikasi wajahnya ini sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi data kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya. Nah, kalau misalnya ternyata email dan nomor HP-nya tidak sesuai, nanti bakal ada notifnya di laman Cortex. Nah, silakan kawan pajak mengajukan perubahan data ke kantor pajak terdekat dimanapun.
Jadi nggak harus ke kantor pajak terdaftar, Bil. Iya, lebih enak ya Bang kalau Benar, kita, benar. aduh lupa nih apa emailnya, udah ke kantor pajak terdekat Terdekat aja. aja. Kalau kita ini perantau misalkan, Benar. kebanyakan kan perantau atau gimana, udah nggak perlu lagi kita harus pulang kampung dulu untuk ke kantor pajak, kita langsung aja datang ke kantor pajak, atau misalkan kita ada LDK atau layanan Benar. di luar kantor, itu bisa juga untuk kita manfaatkan fasilitas dari DJP untuk pengaktifasian Cortex ya Bang. Iya, iya. Gitu. Jadi layanan kita tidak hanya di kantor pajak aja, tetapi ada beberapa layanan di luar kantor, di mall pelayanan publik. Kemudian kita juga kadang ada layanan di Sabtu dan Minggu ya. Iya, untuk akhir-akhir tahun ini ya Bang ya, spesial. Ngomong-ngomong soal akhir tahun, kita juga ada nih layanan di luar kantor sebenarnya mulai minggu lalu ya. Iya. Dan besok dan minggu dan seterusnya kita juga nanti ada layanan aktivasi Cortex di Mall SKA Pekanbaru dan Living World. Ya betul. Ya. Jadi kalau yang layanan Sabtu Minggu itu bisa kawan pajak datang ke kantor Sabtu dan Minggu ini juga masih ada. Tapi juga di Sabtu Minggu ini dan sampai hari Rabu itu ada layanan di SKA dan Living itu. Jadi kita bisa manfaatkan fasilitas dari DJP ini untuk aktivasi Cortex kalau yang belum. Kayak kadang kan males ya kalau kita pergi-pergi ke kantor pajak hanya untuk itu, ngantri dan lain sebagainya. Ya udah kita main aja ke SKA atau ke Living sambil belanja, sambil jalan-jalan untuk aktivasi Cortex. Jangan lupa bawa KTP aja gitu. Ya, apalagi kan kita Senin sampai Jumat kerja ya. Nah, Sabtu Minggu pengen weekend, pengen liburan, pengen main ke mall. Nah, tapi teman-teman masih belum sempat aktivasi Cortex, kita malah mendatangi teman-teman. Ya. Kalau misalkan nggak sempet juga nih sebenarnya kayak gitu, datang ke mall juga nggak sempet, aduh saya banyak kerjaan gitu. Bisa juga kan online dengan cara yang seperti tadi dijelaskan gitu. Tapi tetap kalau misalkan belum aktif dan perubahan data, salah email sama nomor handphone ya tetap harus ke layanan tersebut gitu. Oh ya Bang, kalau dengar-dengar nih ada harus bikin sertifikat digital atau kode otorisasi gitu ya? Oh iya, benar. Ya. Tadi kan kita baru ngomongin aktivasi akun Cortex. Nah, kalau misalnya kawan pajak sudah punya akun Cortex-nya, langkah selanjutnya adalah harus mengajukan permohonan kode otorisasi atau kita nyebutnya sertifikat elektronik, sertifikat digital. Nah, ini tuh fungsinya semacam tanda tangan elektronik kita ketika kita submit permohonan atau submit SPT. Nah, jadi setiap wajib pajak orang pribadi wajib mengajukan permohonan kode otorisasi ini. Nah, ini fungsinya nanti ya, tadi sudah kami jelaskan sebagai tanda tangan elektronik. Nanti bentuknya adalah paspres, Bil. Paspres. Iya. Jadi paspres itulah yang kita buat supaya nanti pelaporan SPT-nya bisa tertanda tangan, bisa terlapor gitu ya. Benar. Jadi fungsi dari kode otorisasi itu untuk menandatangani dokumen yang akan kita ajukan. Nggak cuma untuk lapor SPT kan sebenarnya, Bang? Enggak. Tapi submit permohonan lain, misalnya permohonan restitusi, permohonan pengembalian pajak juga harus menggunakan paspres atau kode otorisasi tadi. Atau kita juga kayak misalkan sebagai orang pribadi itu kan pasti ada beberapa wajib pajak atau kawan pajak yang dia itu harus mengajukan NPPN. Ya, itu benar. Kan perlu untuk ditandatangani juga betul. permohonannya. Nah, itu juga perlu untuk pakai kode otorisasi ya kawan pajak. Nah, boleh dong spill caranya, Bang? Nah, sebelum saya spill, untuk kode otorisasi sendiri itu masa berlakunya selama 2 tahun ya kawan pajak. Jadi harus diajukan permohonan setiap 2 tahun sekali. Nah, untuk caranya pastikan kawan pajak sudah login akun Cortex terlebih dahulu, kemudian nanti tinggal akses menu di portal saya, kemudian pilih nanti permohonan kode otorisasi. Nanti di situ kawan pajak diminta untuk menginput paspres yang diinginkan. Nah, paspresnya mau disamain dengan password juga boleh, mau dibedain juga boleh.
Yang pasti terdiri dari minimal 8 karakter, kemudian terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Nah, kemudian setelah itu kawan pajak tinggal submit. Nah, prosesnya tidak berhenti di situ. Selanjutnya adalah kawan pajak akses ke menu portal saya, kemudian profil saya. Kemudian kawan pajak cari, nanti ada namanya menu nomor identifikasi eksternal. Setelah itu nanti cari ada di main tab, submenu tab di digital certificate. Nah, nanti bakal ada gridnya di situ, kolomnya, tinggal digulir ke kanan, cari tombol periksa dan tombol menghasilkan. Pastikan nanti notifnya berwarna hijau dan ada notifnya berhasil. Ketika sudah berhasil, berarti kode otorisasinya sudah berhasil ditetapkan. Dan itu bisa kita lihat juga valid atau tidak validnya di situ benar, ya Bang. Ya. Kalau berhasil berarti statusnya menjadi valid. Oh ya, kan di kode otorisasi itu kita balik lagi ke permohonan ya Bang. Di situ kan ada pilihan tuh Bang. Oh ya. Ya kayak kode otorisasi, ada Privy ID, ada BSSN atau BSRN. Ya benar. BSRE salah ya. Itu kita pilihnya yang mana Bang? Nah sebenarnya kawan pajak itu bisa memilih salah satu. Tapi yang kita rekomendasikan dan gratis tentunya adalah silakan kawan pajak pilih yang KO DJP atau kode otorisasi DJP. Karena untuk jenis yang lain itu ada berbayar, sifatnya subscribe. Iya, jadi lebih enak lagi kalau kita pakainya langsung pakai KO DJP aja ya. Jadi nanti ketika mengajukan permohonan silakan pilih KO DJP, kemudian input paspres yang diinginkan. Jadi kalau butuh tanda tangan atau apa pakainya sertifikat digital itu. Ada lagi nggak Bang yang mau dibahas? Dan sertifikat digital ini berlaku juga untuk ketika submit permohonan atas nama perusahaannya. Jadi tidak hanya atas nama pribadi. Oh iya, jadi kalau misalkan kita punya perusahaan nih, entah itu PT perorangan atau CV badan, PT gitu, itu kan perlu untuk bikin faktur pajak misalkan, atau bikin SPT PPN-nya gitu kan, itu berarti harus pakai KO DJP juga atau sertifikat digital juga gitu. Termasuk submit SPT PPN tadi. Iya. Dengan submit SPT PPN itu, maka kita harus mengisi paspresnya dengan KO DJP tersebut gitu. Oke, kalau gitu. Jadi kawan pajak jangan lupa aktivasi akun Cortex dan mengajukan kode otorisasi sebagai untuk keperluan nanti kawan pajak pelaporan SPT tahunan, khususnya teman-teman orang pribadi. Ada lagi nggak Bang yang mau ditanyakan? Tapi kayaknya nggak banyak yang tanya ya di grup live kita. Biasanya kalau wajib pajak di Pekanbaru Senapelan langsung datang ke kantor pajak. Tapi sebenarnya kawan pajak bisa untuk chat ke Instagram kita ataupun bisa juga komen di Instagram kita. Pasti kita jawab apa aja pertanyaan-pertanyaan mengenai yang tadi masih belum jelas nih per 19 tahun 2025 atau misalkan gimana sih caranya KO DJP itu, coba dong, saya anaknya visual banget, harus lihat tutorialnya gitu. Cari aja di Instagram kita, boleh di komen juga, ya boleh juga di like-nya dong gitu. Kalau untuk layanan lainnya mungkin ada juga di Twitter kita ya Bang, di X kita, di Pajak Pekanbaru Senapelan juga. Terus juga kita juga ada layanan WhatsApp. Layanan WhatsApp kita itu di nomor 08211 berapa? Bentar. Agak lupa nomornya ya. Di IG ada kan? Oh iya, di IG ada. Di IG kami juga ada nomor WhatsApp-nya. Jadi kalian
kawan pajak ini bisa dicek di 0811 0811 7076 1211 gitu. Untuk yang layanan konsultasinya masih bermasalah, jadi kita alihkan dulu ke layanan WhatsApp yang 0811 7076 1211. Yang 3211 masih agak bermasalah gitu. Nah, untuk layanan yang lainnya apalagi ya Bang, kita banyak kan layanannya sebenarnya, cuman kawan pajak mungkin masih belum paham atau mengerti juga. Oh ini bisa ya ternyata di sini kita tanya gitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Oh ya, kalau gitu kita resume lagi deh. Gak ada yang nanya lagi deh kayaknya. Gak ada yang nanya lagi kan. Kita resume aja lah lagi per 19 itu apa. Tadi kan udah melenceng kemana-mana tuh sampai ke aktivasi Cortex, ke KODJP. Nah kita refresh lagi untuk per 19 tahun 2025 tentang penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak yang tidak melaksanakan kewajiban. Jadi untuk kriteria yang harus dipahami, siapa aja yang dinonaktifkan dinonaktifkan faktur pajaknya, pembuatan faktur pajaknya itu ada 6 ya kawan pajak. Yang pertama itu adalah si wajib pajak yang nggak lapor SPT PPN selama 3 bulan berturut-turut. Terus juga nggak lapor SPT massa selama 6 bulan berturut-turut juga selama 1 tahun. Tidak harus berturut-turut, tapi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 6 bulan. Terus juga tidak lapor SPT tahunan selama 1 kali aja udah kena nonaktif tuh. Iya, masuk kriteria. Masuk kriteria. Terus juga tidak membuat bukti potong PPH, tidak lapor SPT PPH. Sepanjang terus, itu menjadi kewajibannya ya. Iya, terus juga ada tunggakan pajak sebesar 250 juta untuk KPP Pratama dan juga 1 miliar untuk KPP Madya. Madya besar khusus. Madya besar khusus. Terus ada lagi yang kelewatan? Udah itu, ya. Iya, itu. Jadi kalau sudah dinonaktifkan seperti itu, tetap kawan pajak bisa mengajukan untuk pengaktifan kembali dengan cara klarifikasi gitu ya. Dan klarifikasinya itu sudah ada formulir atau format klarifikasinya itu di Per 19 tahun 2025. Lalu untuk pengajuannya itu 30 hari ya Bang. Untuk waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk menyampaikan klarifikasi itu 30 hari. 30 hari. Dan kalau kita yang proses sebagai petugas pajaknya berarti itu 5 hari. Ya. Wajib pajak bisa menerima jawaban dari klarifikasi tersebut apakah bisa diterima atau ditolak begitu ya kawan Jadi pajak. Ketika surat klarifikasi sudah diterima kantor pajak, petugas pajak mempunyai waktu 5 hari kerja untuk memberikan tanggapan apakah ini diaktifkan atau tidak. Kalau misalnya lebih dari 5 hari maka otomatis akan diaktifkan kembali pembuatan fakturnya. Iya, jangan lupa untuk cek-cek di dokumen saya, di situ semua udah ada pemberitahuan penonaktifannya. Atau nggak cuman itu aja di dokumen saya kan Bang, ada semua data-datanya di notifikasi itu semuanya ada gitu. Nah kawan pajak, kalau masih banyak pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan lagi, boleh reach out nih ke WhatsApp kita juga, ke Instagram kita juga, boleh di komen juga. Atau langsung berkunjung ke kantor pajak. Lebih enak kan ya kalau langsung tatap muka ya. Iya, bisa langsung tanya, Kak ini kenapa? Iya, benar. Kok ini kayak gini? Gitu. Kita nanti kasih solusinya gimana di helpdesk gitu ya. Nah, jangan lupa follow IG kami di Pajak Pekanbaru Senapelan. Jangan lupa juga untuk diramaikan di like-nya gitu. Sampai di sini dulu untuk
obrolan santai sore ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kami undur diri. Terima Sampai kasih. ketemu di obrolan santai tahun depan.